perjalanan itu gitu ya. Jadi nggak bisa stuck di satu titik, oh saya sehat sepenuhnya gitu. Ya, karena kadang-kadang kita juga menemukan diri kita terserang panik kalau pas situasinya menuntut kita untuk menyelesaikan beberapa tugas dalam satu waktu dan bobotnya juga sama pentingnya misalnya ya. Atau kita melihat kita menjadi temperamental atau emosional pada kondisi tertentu ya. Ya, jadi normal-normal saja bahwa kadang-kadang kita bergerak dari sakit ke sehat ya, kita melihat ada dinamika. Tetapi secara umum kita bisa menilai apakah apa istilahnya dominan ya secara global kita itu ada dalam pergerakan sehat ya, sehat dan sedikit kadang-kadang ya sakit juga gitu ya. Atau kita lebih sering di kontinum kiri gitu. Jarang bisa bahagia, jarang bisa merasakan emosi positif. Kadang-kadang merasa bosan hidup gitu ya. Nah, ini kan bergeraknya kontinum. Jadi kita melihatnya seperti itu. Nah, seseorang yang sehat mental itu kalau secara umum gitu, ya dia seimbang. Nah, kondisinya itu seimbang. Ya. Jadi kondisi di mana kita sehat secara fisik, mental, sosial, spiritual. Dalam konteks umum kita bisa menilai ada keseimbangan pada aspek-aspek ini, ya. Tapi itu tidak kemudian menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa loh gitu mengambil keputusan yang salah, kita juga bisa bersalah, kita juga bisa apa namanya melakukan hal yang konyol ya, kita juga bisa terjebak dalam apa namanya perasaan negatif yang membutuhkan bantuan ya. Jadi itu penting saya kira untuk kita pahami ya. Tapi bukan berarti terus kita itu ya mental illness gitu, tetapi kita sedang gitu ya, kita sedang membutuhkan kesadaran lebih untuk tetap sehat. Nah, jadi setidaknya ada 4 aspek tadi, fisik, mental ya, fisik yang berfungsi, mata kita bisa berfungsi, telinga gitu ya, taktil, sentuhan, hidung dan lain sebagainya, organ-organ tubuh kita berfungsi, melakukan aktivitasnya dengan cukup prima lah kayak gitu ya. Kemudian secara mental ya, kita terhindar dari berbagai gangguan mental dan tanda-tanda yang menyertainya. Kemudian secara sosial, kita memiliki perkembangan dan hubungan yang baik ya, dapat membangun relasi sehat ya. Kita bisa mengatasi misalnya kalau kita tersinggung atau kecewa pada seseorang gitu, kita juga tahu bagaimana untuk melewati itu, bahkan misalnya mengambil keuntungan dari pengalaman itu ya, belajar lebih terampil dalam komunikasi misalnya gitu ya. Nah, kemudian sehat mental juga ditandai dengan sehat spiritual gitu. Bagaimana kita punya keyakinan tentang kedekatan, kebaikan, ya perlindungan kasih sayang Allah gitu. Kita merasa terkoneksi dengan yang maha mengetahui, maha mendengar, maha mencipta, maha berkehendak, ya, maha segalanya gitu, sehingga ada perasaan aman, ada perasaan tidak ditinggal gitu ya, walaupun dalam kondisi di mana kita merasa kecewa atau ditinggal oleh orang-orang penting dalam hidup kita misalnya ya. Nah, spiritual ini menjadi ruang yang membebaskan kita dari perasaan-perasaan negatif. Nah, sehingga apa? Melalui keempat aspek itu, kita bisa menciptakan pribadi yang mampu mengembangkan potensi diri. Nah, kita kemudian disebut tangguh, karena mampu mengembangkan potensi diri secara maksimal. Ya, kalau kita misalnya, tentu teman-teman di sini punya banyak talenta ya. Jadi selain profesi yang kita tekuni, atau bidang studi yang kita minati, kita juga punya bakat, punya hobi ya dalam hal-hal tertentu ya. Mungkin yang suka masak, suka gambar, suka seni ya, suka nyanyi, suka macam-macam gitu ya. Oke, kemudian itu berkembang secara optimal. Atau kemampuan-kemampuan yang lain ya, kemampuan sosial, kemampuan akademik ya yang kemudian terekspresikan dalam ruang-ruang ekspresi sosial yang lebih cair ya, yang membuat kita jadi bisa enjoy ya menikmati hari-hari kita. Nah, kemudian menyelesaikan masalah, kemampuan menyelesaikan masalah meningkat. Kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan meningkat.
membangun relasi yang sehat kita mampu. Nah, ini disebut tangguh. Menumbuhkan keimanan dan ketakwaan, mampu mengendalikan diri ya, dan terhindar dari berbagai penyakit atau gangguan mental. Jadi keseimbangannya di 4 tadi, fisik, mental, sosial, spiritual ya. Sekarang mulai banyak menyapa kawan-kawan kita ya, gangguan penyesuaian sosial, bahkan ada yang mengalami sosial fobia, ya, merasa nggak bisa menikmati kebersamaan, ingin selalu sendiri misalnya ya. Atau ada yang sebaliknya, selalu butuh orang lain gitu, nggak bisa sendiri. Nah ya, jadi itu semua kondisi-kondisi ekstrim yang kurang seimbang. Ya, atau secara fisik kita sulit mengontrol kapan kita harus bangun ya, kapan kita melek gitu ya. Ada yang sudah berniat sekali gitu untuk bisa sekedar sholat fajar 2 rakaat sebelum subuh gitu, tapi sulit sekali mempengaruhi tubuh untuk hadir di jam-jam itu misalnya ya. Atau kita terhambat untuk sekedar mengatakan bahwa kita butuh olahraga loh untuk seimbang ya, sehingga 15-30 menit di pagi hari itu waktu yang penting ya, berarti untuk kita bisa support ya tubuh kita melakukan exercise ringan gitu ya. Itu kadang-kadang juga nggak sempat gitu. Nah ini penting untuk menyempatkan atensi. Oke ya, jadi dari keseimbangan tadi termasuk menghayati doa-doa kita ya, itu akan menciptakan ketangguhan gitu, bahwa saat kita memohon pada Allah ya, kita merasakan sebuah perasaan intim Allah, kita sedang melihat diri kita yang dilihat Allah, kita sedang mendengarkan doa-doa kita yang didengar Allah, kita sedang merasakan keberadaan kita yang dimaksudkan Allah gitu ya, sehingga tumbuh tadi ya kemampuan-kemampuan yang ini ya, kemampuan-kemampuan yang kita lihat di sini. Nah, itu sebabnya di keempat aspek itu perlu dirawat, dijaga, dipelihara, dikembangkan, diakrabi ya, apalagi ya, ya diberi perhatian gitu. Ya, kenapa? Karena kalau ketangguhan tadi tidak tercipta, maka ada kemungkinan ya kita akan merasa tidak bahagia dalam kehidupan dan hubungan sosial, nggak puas gitu ya. Jadi sering saya menemukan orang-orang yang mestinya di usia dewasa itu sudah punya banyak cerita yang bermakna gitu ya, tapi justru dimaknai dengan kekecewaan. Wah, dulu saya begini, kenapa ini begitu gitu ya. Saya kira begini, ternyata begitu. Macam-macam gitu. Isinya itu cenderung tidak puas gitu ya. Isinya itu cenderung konflik intrapersonal yang dibawa di masa sekarang, di saat dimana kemampuan adaptasi tubuh udah lemah ya karena usianya udah mulai menua misalnya ya. Nah ini kita antisipasi gitu ya. Jadi dia merasa tidak bahagia. Kemudian merasa dalam keadaan tidak aman ya, tidak insecure kita katakan gitu ya, merasa tidak aman. Wah nanti gini, kayak gini, kayak gitu ya. Takut dengan masa depan, cemas dengan masa lalu, merasa tidak ada kepastian. Ya sebenarnya hidup itu serba nggak pasti, tapi orang yang sehat dia bisa mentolerir ketidakpastian dan menciptakan rasa aman karena yakin ya bahwa selagi dia mampu mempengaruhi dirinya dalam kebaikan maka semua akan baik gitu ya. Terlepas dari apa yang Allah hadirkan gitu. Ya. Kemudian tidak percaya akan kemampuan diri ya, nggak pede gitu ya, kepribadiannya kurang mantap gitu. Tidak memiliki kematangan emosional ya. Jadi aku tahu Bu Hasni sama anak tuh mestinya begini, tapi nggak tahu ya. Kalau sudah ada dalam situasi di mana saya ngasuh anak tuh rasanya mudah terbakar. Nah, misalnya nggak matang secara emosional. Ya, bahkan tanpa disadari ya ibu-ibu muda ini mendidik anak-anak tuh dengan kejam gitu. Saya kok bisa ya. Nah, kalau sudah ada kata-kata saya kok bisa ya begini-begini. Nah, itu gambaran kalau sejauh sebelum dia punya anak, perhatian terhadap kesehatan mental itu nggak menjadi ruang yang cukup penting ya. Nah, kita perlu untuk melihat hal-hal semacam ini. Karena tidak dapat memahami kondisi dirinya sendiri ya. Jadi apa sih butuhku gitu, itu nggak ngerti gitu ya. Apa sih yang aku rasakan? Apa yang aku perlukan? Dari mana sih sumber berkecamuknya pikiran ini?
apa sebenarnya pesan yang disampaikan oleh pikiran yang berkecamuk, itu gagal dipahami. Nah, ini efek dari tidak menjaga kesehatan mental. Nah, sehingga itu tadi, ya, sebagian orang terpapar mental illness. Yang secara umum misalnya kalau kita mengenal istilah cemasan, ya, post traumatic stress disorder, bipolar. Bipolar ini sebenarnya juga bagian dari depresi ya, tapi dia ditandai dengan dua polaritas emosi, yaitu terlalu girang ya, panik gitu, atau terlalu sedih, depres. Nah, makanya disebut bipolar. Yang depresi tok itu unipolar atau depresi. Ya, kemudian ada gangguan kecemasan ya, dan macam-macam bentuknya ya, termasuk fobia, obsesif kompulsif ya, panik attack, kemudian kecemasan sosial ya, dan kecemasan spesifik lainnya. Kemudian ada post traumatic stress ya, gangguan stres pasca trauma, hal-hal yang ada di belakang mengganggu dia saat ini dan membuat seakan-akan kehidupan itu selalu terlempar ya kepada peristiwa traumatik ya, sehingga dia justru mengundang peristiwa-peristiwa baru yang mirip gitu, terasosiasi dengan kisah trauma, sehingga risiko untuk mengalami trauma berulang itu menjadi tinggi. Nah, ini ketika kondisi kesehatan mental tadi tidak terawat, kecenderungan orang terlibat dalam mental illness menjadi besar. Nah, itulah sebabnya. Kenapa kita harus memulai dengan hal-hal yang sederhana ya. Mulai memperhatikan keseimbangan fisik, mental, sosial, spiritual. Ya, sederhana karena ya seperti misalnya makan, makanan bernutrisi ya. Makan dengan kecukupan gizi itu kan sebenarnya sederhana. Kita itu tahu gitu ya bahwa apa yang kita masukkan ke tubuh itu mestinya untuk mendukung tubuh bekerja gitu, bukan sebaliknya. Ya, memasukkan junk food ya, memasukkan sampah minuman dan makanan yang mengkorupsi kemampuannya ya. Tapi kadang-kadang kita makan itu kan nggak mindful, nggak tahu buat apa gitu ya. Pokoknya lapar, terus tergiur, terus kita makan misalnya ya. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan seperti ini tampak sederhana tapi penting ya, penting sekali. Jadi menjaga pola makan yang sehat, bukan hanya menu tapi juga waktu, kemudian cara makan. Itu sebabnya mengapa Islam itu sampai ya mengajarkan sedetil itu ya. Kita dilarang terburu-buru ya kan saat makan ya, makan dengan tangan kanan. Artinya makan dalam keadaan hadir gitu. Mengambil yang dekat ya. Ya kalau menu itu jauh ya didekatkan dulu baru diambil, maksudnya gitu. Bukan berarti terus kita nggak boleh ngambil menu yang jauh, tetapi tenang gitu kan. Tenang ya. Kemudian apa namanya? Berdoa gitu ya, mengingat dari mana nikmat ini hadir gitu kan ya, berdoa kan, menyebut nama Allah. Nah, ini sebenarnya makan yang mindful, makan yang hadir gitu. Di situ ada syukur, di situ ada sadar ya. Tentu tubuh akan meresponnya dengan lebih friendly ya, lebih ramah gitu ya. Metabolisme juga akan berbeda dengan cara makan orang-orang yang mindless ya, makan dalam kondisi nggak sadar, asal kunyah gitu, nyemplung, siram pakai air biar seret cepat nyampe gitu misalnya. Nah itu kemudian beraktivitas ya, kita butuh aktivitas fisik 150 menit per minggu. Jadi kalau per minggu 150 menit olahraga, kira-kira berapa menit? Nah, itu penting untuk kita beri perhatian seharinya ya. Bisa melakukan olahraga atau kegiatan yang membutuhkan gerak fisik. Jangan sampai sering sekali ada dalam situasi di mana kita tahu-tahu udah sakit-sakit, badan kita udah kaku-kaku gitu ya. Terus kita nggak punya waktu untuk merefleksikan, oh iya ya, aku tuh sudah sekian hari gitu nggak olahraga gitu ya. Aku membiarkan ketegangan ototku tuh terakumulasi sedemikian rupa. Padahal ya sama kan, tubuh kita ini kan kita bawa kerja itu butuh fleksibilitas. Kita kan sulit menikmati aktivitas kalau dia kaku gitu ya. Nah, kita bantu tubuh kita itu agar memiliki fleksibilitas, daya tahan ya. Kemudian lentur gitu kan, dan itu butuh exercise. Ya. Nah, kemudian tidur yang cukup. Nah, ini penting banget. Udah banyak sekali ya promosi tentang
misalnya melatonin ya, hormon yang terproduce di waktu kita antara jam 11 sampai jam 2 malam ya, di mana kita harus lelap tidur di jam itu gitu. Karena keseimbangan akan hadir bersama produksi hormon yang optimal gitu ya. Kemudian kita akan lebih fokus, konsentrasinya bagus gitu. Maka kekurangan melatonin itu cukup untuk membuat orang itu jadi apa sih, lola gitu ya, loading lama gitu. Aduh, kok aku sekarang kemampuannya berkurang ya. Tapi nggak boleh hanya sekedar mengkritik, tapi apa yang dibutuhkan tubuhku ya. Oh iya, aku mulai kehilangan ritme tidur yang sehat. Aku tidak menyantuninya gitu ya. Dia butuh untuk, nah itulah Masya Allah gitu. Walaili iza yaghsha wan nahari iza tajalla gitu ya. Jadi sering Allah bersumpah atas nama malam, atas nama siang, atas nama duha, atas nama fajar itu untuk membuat kita juga memberikan hak-hak waktu, ya. Wadduha walaili wan nahari wasyams ya. Apalagi wan najm dan seterusnya. Jadi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Jadi kita diminta untuk betul menyadari bahwa cahaya di dalam satu hari itu juga punya makna tentang bagaimana kita mengatur diri, kapan kita tenggelam, kapan kita terbit gitu ya. Jangan wayahe terbit kita tenggelam di peraduan. Saatnya kita harusnya tenggelam, tidur kita malah terbit, lek-lekan gitu ya. Sehingga tubuh protes gitu. Nah, nanti ketidakseimbangan itu akan terjadi gitu ya. Jadi kalau dengan bahasa sederhana, ya cobalah kita lihat hal-hal kecil ya. Coba mengambil tindakan-tindakan yang menolong diri sendiri gitu. Mulai dari hal-hal yang sederhana. Apa yang hilang dari kebiasaan hidup sehat yang perlu kita promosikan kembali pada diri kita sendiri ya. Oke, kemudian hal yang lebih mental mungkin ya, membantu orang lain, berniat menolong. Ya, orang-orang yang berniat untuk membantu, memberi manfaat ya, dia akan menolong dirinya otomatis. Jadi kalau kita udah berniat, ya Allah, saya berniat hari ini meringankan setidaknya satu beban saudara saya itu ya, atau menolong gitu ya, menolong. Maka misalnya ini Mbak Miranti ya, terus terang Bu Hasni itu agak nggak enak badan gitu hari ini, tapi niat gitu, niat saya berangkat ke UII Farmasi tadi jam 8 gitu ya, selesai kegiatan di sana sampai di rumah hampir jam 2, kepala saya agak geliang karena 2 hari kemarin aktivitas agak padat gitu. Saya juga penyesuaian untuk offline dan lain sebagainya. Ketika Mbak Miranti, Bu Hasni, ini udah buka nih portal Zoom gitu ya. Itu posisi saya masih sedang berdamai dengan kondisi fisik. Tetapi sadar bahwa memang saya akan bertemu teman-teman, sehingga saya otomatis akan menolong diri saya. Jadi keinginan kita untuk membantu orang lain itu terhubung dengan kemampuan kita membantu diri kita untuk bisa membantu orang lain, gitu kan? Ya, jadi tidak selalu kita mengcancel, membatalkan atau menyerahkan tanggung jawab itu, gitu ya. Tapi mungkin akhirnya saya jadi terlambat. Ya nggak apa-apa, nggak selalu bisa sempurna, gitu ya. Dan ternyata laptop saya butuh restart karena tadi saya bawa ke Jakal itu dalam posisi hidup tapi saya lipat gitu ya, sehingga dia problem gitu kan. Nah, tetapi ya udah, ya nggak bisa seperti yang kita harapkan, tetapi kita kembali ya insya Allah lah, aku niat ya di sini. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi dengan memiliki niat membantu, kita juga otomatis akan menolong diri kita dan mengembangkan keterampilan menolong diri ya. Kemudian meningkatkan kesehatan mental melalui pengelolaan stres. Ya, nah, jadi kita kelola stres kita melalui, kalau kita mengenal istilah problem focus coping dan emotional focus coping, itu biasanya dikenal oleh konsep psikologi tentang strategi coping ya. Bahwa secara umum orang itu menyelesaikan masalah melalui 2 cara. Yang pertama strategi penyelesaian problemnya. Yang kedua, kalau problemnya nggak bisa dipengaruhi atau nggak bisa disentuh, maka yang kita selesaikan itu emosi terhadap masalah, ya. Emotional focus coping. Nggak semua masalah itu harus kita tuntaskan melalui analisa SWOT.
apa sih kelebihan, kekurangan, peluang dan tantangan? Enggak. Kadang-kadang ada masalah yang perlu kita katakan, oke, masalah ini mungkin akan menjadi masalah permanen. Gitu kan? Ya, misalnya pasangan suami istri yang mau merubah kebiasaan suami, itu kan nggak mudah. Atau suami saya mau merubah kebiasaan istri. Ya, kebiasaan itu terbentuk dalam konteks yang sangat lama, dalam dinamika psikologis yang kompleks gitu ya. Kita perlu mengatakan ya, saya ridho dengan kebiasaan itu dan saya akan mengurangi perasaan terganggu saya dengan cara ini dan ini misalnya ya. Meningkatkan apresiasi terhadap hal-hal yang tidak mengganggu saya, yaitu ini dan ini. Nah, itu kan juga mengelola stres. Jadi kita nggak ngotot gitu ya, nggak ngotot dalam pengelolaan ini. Nah, ya jadi kadang-kadang problemnya bisa dirubah-dirubah, kadang-kadang perasaan kita terhadap masalah yang harus dirubah ya. Atau cara kita mendekati masalah ya, strategi-strategi yang berbasis keterampilan ya perlu ditingkatkan. Yang penting tuh satu, tidak membiarkan masalah itu membesar gitu ya, dan abai terhadap masalah. Itu bisa tambah stres kita kalau kayak gitu. Nah, kemudian meningkatkan kesehatan mental melalui penumbuhan makna hidup. Ya, kalau sederhana saya suka nanya anak-anak muda itu gini, kamu teman-teman jawab pertanyaan Bu Hasni ya gitu. 1, apakah kamu memiliki cita-cita di masa depan? Ya. Misalnya kawan-kawan di sinilah, Bu Hasni tanya, apakah teman-teman punya cita-cita di masa depan? Yes, misalnya. Oke. Yang kedua, apakah kita memiliki orang-orang yang kita kasihi? Yes, misalnya. Yang ketiga, apakah kita memiliki aktivitas yang kita tekuni saat ini? Yes. Ya udah, itu makna. Coba hidup dalam melibatkan diri dalam 3 hal itu, gitu. Ya. Jadi bukan sekedar yang penting happy gitu loh, hidup bahagia. It's me ya, it's my time ini. Pokoknya bukan. Kita tuh terhubung dengan cita-cita kita, membahagiakan diri dan orang-orang yang kita kasihi, menekuni satu aktivitas, engage dengan aktivitas itu, bersungguh-sungguh di sana, itu kebahagiaan ya. Karena di situ kita akan terhubung dengan kebaikan-kebaikan lain yang lebih luas. Nah, ini kita kembangkan. Terlebih kalau kita memahami bahwa semua aktivitas yang kita tekuni itu hanya akan lengkap maknanya kalau di sana ada kebaikan ukhrawi, kebaikan akhirat ya. Misalnya aku menekuni studi ya, nggak sekedar cuma jadi sarjana ya, atau nanti bisa cari kerja. Kalau itu kan sayang, karena banyak juga orang yang nggak sampai ke sana gitu. Tapi studi, menuntut ilmu, kenapa? Allah suka orang-orang yang menuntut ilmu gitu. Ya, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi Allah akan tingkatkan derajat orang-orang yang beriman, berilmu. Beberapa derajat itu. Saya ingin naik derajat saya di sisi Allah itu karena saya mengilmui sebagian dari ilmunya. Nah kan itu ya. Ada makna membuat kita lebih berarti kan, enak ya. Jadi ya kalau seandainya kita nggak punya kesempatan untuk menikmati pendidikan formal, nggak terhalangi karena kita tahu gitu betapa luas rahmat Allah itu, dikucurkan ilmu Allah itu melalui banyak ruang gitu ya. Ya, atau apalagi apapun lah ya, apapun ya. Oke, kemudian aktif berorganisasi dan kreatif. Nah, ini salurkan kemampuan kita. Temukan kebaikan dengan aktivitas yang kontributif gitu. 1, 2 organisasi ya yang kita tahu di situ ada kontribusi untuk kebaikan gitu. Kita tahu kita tuh lagi ngapain gitu loh. Nggak sekedar membunuh hari ya, nggak sekedar membunuh kejenuhan gitu, tetapi ya setidaknya itu cara saya untuk mengatakan pada diri ya umat dan Tuhan bahwa saya sedikit berbuat gitu ya, karena nggak ada hal besar yang bisa kita lakukan sendirian gitu ya. Kita itu akan menciptakan satu impact kalau kita kerjanya kolektif. Kita tahu di sisi mana kita menjadi lebih kontributif gitu. Oh, saya punya low skill ini, kemampuan ini. Kalau teman-teman mau pakai, mudah-mudahan itu melengkapi ikhtiar teman-teman. Nah, itu kan menjadi bermakna. Ya, kemudian membangun relasi yang sehat dan nyaman. Ya, ini juga penting untuk meningkatkan kesehatan mental. Nisa, waktunya udah ini ya, udah habis ya? Ya, 7 menit. Tinggal sampai 7 pukul sampai pukul 17.00. Oke. Ya. Nah, inilah teman-teman tadi ya beberapa strategi atau cara untuk kita
sehat mental gitu ya. Nah, dan tentu dalam konteks keislaman ada banyak ya cara agar kita terus terhubung dengan kondisi sehat. Ya, salah satunya ambil afirmasi sebanyak-banyaknya dari Quran. Karena sebenarnya apa sih? Sehat mental itu sebagai bagian dari tujuan Allah gitu ya. Tujuan yang Allah ingin kita capai. Karena pada hakikatnya Allah ingin kehidupan kita itu baik. Doa kita itu kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, atina, ya berilah kepada kami fit dunia, dalam kehidupan dunia ini hasanah, kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Nah, ternyata nggak cuma minta kebaikan di dunia, tapi kebaikan sampai akhirat. Nah, sehingga yang namanya sehat mental itu bagian saja dari kebaikan. Makanya ketika orang punya tujuan untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat, dia akan mengambil bagian sehat mental itu. Saya perlu sehat. Kenapa? Sehat itu bagian dari baik, gitu. Ya, jadi usaha untuk sehat itu adalah kebaikan, gitu. Gimana saya bisa menyantuni diri saya? Gimana saya bisa menyantuni keluarga saya? Gimana saya bisa menyantuni keluarga di masa depan kalau kita belum berkeluarga? Atau menyantuni keluarga kita yang sekarang? Oh, saya perlu sehat, kan gitu ya. Maka kebaikanlah yang hadir bersama sehat itu. Fit dunia hasanah. Lebih dari itu, fil akhirati hasanah. Saya juga ingin kebaikan akhirat. Bagaimana sehat saya itu bisa afiat. Sehat yang afiat itu apa? Sehat yang manfaat. Sehat yang di situ kita memberikan arti dari kondisi sehat kita. Sehat yang kontributif. Sehat yang menolong. Sehat yang meringankan orang. Ya, sehat yang melengkapi ketidaklengkapan. Gitu ya. Oke, jadi bukan sekedar happy life, tapi good life. Ya, kita nggak minta hidup bahagia. Robbana atina, misalnya fit dunia masruah, masruah itu bahagia ya. Tapi bukan atau masruroh ya. Tapi hasanah gitu yang kita minta itu ya. Nah, kemudian ambil afirmasi dari ayat Allah misalnya di surah Ali Imran ayat 190 191. Mereka yang membiasakan diri tafakkur. Ini orang yang sehat gitu, ya. Mereka bahkan bukan hanya terhindar dari sakit, ya, dari mental illness, mereka akan tangguh. Kenapa? Karena tafakkur itu pelita hati. Nah, tafakkur itu pelita hati. Nurul qalbi. At-tafakkur an-nurul qalbi. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Jadi kalau kita natap langit gitu ya, melihat hamparan bumi gitu, wa ikhtilafil laili wan nahar. Kita mengamati pergantian siang dan malam, melihat warna langit berubah dari waktu ke waktu. La ayatin liulil albab. Itu terdapat tanda bagi orang yang berpikir, berakal. Mereka adalah alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu orang-orang yang mereka itu ingat Allah gitu. Jadi di antara penciptaan langit dan bumi dan silih berganti siang dan malam itu dia berzikir dan berpikir. Ya. Qiyama dalam keadaan berdiri, wa qu'uda duduk, wa ala junubihim bahkan dalam keadaan berbaring. Dan mereka tidak hanya yazkuru tapi yatafakkaru, mereka berzikir dan mereka berpikir. Berpikir dan berzikir seperti inilah yang akan menyehatkan. Jadi berpikir yang mindful, yang bertujuan, berpikir yang sadar, berpikir yang menghubungkan kita dengan sumber daya ya. Ya. Tentang penciptaan langit dan bumi. Sampai kemudian melalui zikir dan fikir itu, dia bisa berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami. Ternyata enggak ada ya, ma khalaqta, tidak ada khalaqta penciptaanmu. Hadza, penciptaanmu ini batila, yang iseng, yang sekedar main-main, yang enggak bertujuan. Subhanaka, maha suci engkau, faqina azabannar.
ya, maka lindungilah kami dari azab neraka. Jadi proses tafakur dan tazakur yang benar itu kalau dia menghantarkan kita pada ketenangan hati dan kesimpulan bahwa tidak ada yang tercipta itu tanpa makna. Makanya orang yang zikir dan fikirnya baik, dia akan mudah menemukan arti di balik peristiwa. Oh, apa maksud Allah? Oh, apa pesan positif di balik ini dan ini dan ini. Sehingga itu berlaku untuk semua pengalaman, termasuk pengalaman positif. Pengalaman positif yang kita sikapi dengan salah, itu bisa saja menjadi awal dari bencana hidup. Ya, nggak semua orang dikasih karunia itu siap. Jadi jangan mengatakan, aku kok nggak beruntung selalu dapat peristiwa negatif. Nggak ada benarnya, hakikatnya peristiwa itu netral. Karena dia ciptaan Allah semua gitu ya. Maukah itu bala atau itu yang kita sebut kebahagiaan. Dia menjadi karunia kalau kita bisa mengambil makna dari hadirnya peristiwa itu. Dibaikin orang, kita bahagia. Dijelekin orang, ada kebahagiaan di sana. Kalau kita bisa mengambil maknanya. Oh, ternyata ini ya rasanya. Jangan-jangan aku jauh lebih sering, misalnya tanpa sadar melakukan ini pada saudaraku dan hari ini aku belajar sesuatu, ya kan? Itu kan jauh lebih penting gitu kan? Bukan berarti jadi sebuah kondisi itu menjadi punya value bukan karena peristiwa itu berjudul buruk atau baik, tetapi bagaimana melalui peristiwa itu kita tumbuh menjadi lebih baik. Ya, dan kalau kita lakukan secara mencicil, nah itulah kita disebut mentarbiyah diri, ya kita membina diri. Nah, karena memang nggak ada yang tidak diuji, nggak ada orang nggak pernah sakit ya, entah itu sakit gigi atau sakit hati ya. Nah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal anfus samarat wa basyiris sabirin. Jadi ujian-ujian tuh ya udah ujian gitu ya. Tetapi kabar gembira itu untuk orang yang sabar. Nah, sabar itulah meaning dari ujian-ujian itu. Yang ingat, ujian itu nggak cuma yang nggak enak gitu, tapi juga yang enak gitu ya. Makanya dalam konsep Islam, apapun kita kembalikan pada Allah, baik nyaman atau tidak nyaman. Jangan hanya yang nggak enak, kita ya Allah, pedih ini sedih, ya Allah aku kembalikan padamu. Nikmat ya itu, ya Allah, alangkah banyak nikmat kasih sayangmu, aku memujamu. Ya, sehingga kita terhindar dari ketidakseimbangan jiwa gitu. Oke, teman-teman, saya kira sudah 7 menit Ritsa tadi ya. Saya senang kalau ada tanya jawab ya. Ini salah satu ayat favorit saya suka mengingat ayat ini ya karena muatan sehat mentalnya sangat besar ya. Saya tutup dengan ayat ini, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Dia percaya, dia yakin. Allah mencipta, Allah merawat, Allah memelihara. Allah penuh kasih, Allah penuh sayang. Allah tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan. Bahkan di balik prasangka buruk kita, Allah tetap baik, selamanya baik, nggak pernah nggak baik. Maka dia istiqomah, dan dia istiqomah dalam perasaan-perasaan itu, tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka akan diturunkan. Ya, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut ya terhadap masa lalu, jangan sedih terhadap masa depan. Wa absyiru bil jannah, dan bergembiralah kamu dengan bahkan surga. Kalau seandainya kamu belum bisa merasakan nikmat surga sekarang, teruslah membangun harapan optimis bahwa Allah menyimpan kebaikan di balik apapun yang Allah hadirkan. Surga fid dunya wal akhirah ya, yang dijanjikan kepadamu. Tayyib. Baik teman-teman, aku qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair katsir Bu Hasni atas materi yang sudah disampaikan. Untuk selanjutnya kita sesi tanya jawab. Silahkan teman-teman semua yang mungkin memiliki pertanyaan boleh langsung open mic untuk memaparkan pertanyaannya atau ada yang mau didiskusikan. Bu Hasni, ini ada pertanyaan yang ke
lewat saya. Pertanyaannya, apakah bagaimana caranya seorang yang enggak enakan untuk membuka pembicaraan yang penting tapi takut menyinggung orang lain? Yang kedua, apakah sering merasa tidak enak itu termasuk kondisi mental yang kurang sehat? Oke. Begitu ya. Yang pertama tadi apa Mbak Nisa? Apakah bagaimana cara membuka obrolan dengan seseorang Oh, tapi takut menyinggung perasaan yang kita ajak ngobrol? oh ya. Ya. Ya good, bagus. Pertanyaan yang baik ya. Jadi artinya apa? Kita tuh berhasil memberikan perhatian pada aspek yang perlu kita tingkatkan. Oh, saya tuh kalau ngomong tuh kok terhambat ya. Takut orang lain tuh tersinggung, takut nggak pas, takut nggak kebenaran gitu ya. Kira-kira gitu ya. Dan kita berhasil memahami apa yang terjadi pada diri kita. Itu sudah poin yang sangat baik ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Apakah misalnya memiliki Tanda ya. nggak enakan itu Nggak enakan itu termasuk? apakah tanda? Ya. Ya, nah tergantung ya, apakah itu tanda mental illness. Mungkin nggak sampai mental illness ya, tetapi saya katakan itu tanda kita diundang untuk mengembangkan keterampilan sosial, satu. Yang kedua, kita diundang untuk memahami apa hambatan yang membatasi kita untuk mengalir dalam berelasi. Ya, gitu ya. Jadi itu tanda untuk kita lebih atensi kepada pengalaman, pikiran, perasaan kita sendiri. Ya, nah, ketidakenakan dalam berelasi, kemudian khawatir, salah, dan sebagainya, biasanya dilatari oleh pengasuhan di mana kita dibesarkan dalam situasi dibuat merasa bersalah. Ya, gitu ya. Jadi ada satu kondisi, ini salah satu hipotesa saja, belum tentu benar, tapi coba cek. Ya, jadi kita itu ada dalam kondisi, ya, dikondisikan di mana kita itu sering ngerasa bersalah gitu loh. Sehingga kita jadi terhambat, nanti aku gini salah, udahlah diem aja lah gitu ya. Nanti kalau aku gini malah bukannya buat orang jadi merasa tertolong, malah orang lain jadi udahlah aku tak menengahi gitu. Nah, biasanya mereka yang terhambat ini memang punya peristiwa memori yang memberikan sinyal peringatan pada mereka ketika mereka mau bicara, mereka menjadi cemas. Nah, kalau betul itu adalah pengalaman yang mengganggu, maka kita perlu menyadari pengalaman-pengalaman apa saja yang mengkorupsi kemampuan kita berelasi. Kemudian kita beri perhatian pengalaman itu, kita ajak bicara lagi secara dewasa. Oh, aku yang waktu SMP. Oh, aku waktu SD kelas sekian. Oh, aku waktu TK kelas sekian. Kita ajak bicara, sekarang aku udah besar loh. Aku perlu untuk berelasi lebih mengalir. Yuk, aku maafin, yuk mau nggak kita bareng-bareng melepaskan perasaan terhambat ini. Coba yuk kita latihan yuk. Mulai mengizinkan diri kita untuk tidak membiarkan perasaan-perasaan bersalah itu membesar. Ya, misalnya apa? Kita mulai punya asumsi baru. Semua orang bisa bersalah dan bersalah itu manusiawi misalnya. Sehingga rasa bersalah itu tidak harus menghalangi aku untuk bertindak gitu ya. Jadi punya persepsi baru yang kita tulis, kita yakini, ya kita bangun atau melalui afirmasi Al-Qur'an. Ya misalnya apa? Allah itu misalnya melihat sesuatu itu dari niat gitu. Maka berelasi itu untuk proses latihan adalah latihan meluruskan niat. Ya, kita niat ngomong, kita niat mengutarakan hal yang baik, kita niat melalui kata-kata kita ini kita menolong diri kita dan orang lain. Bismillah ya Allah, tuntun. Udah ngomong aja. Kalau ternyata tidak berhasil, maka niat kita tadi sudah memberikan rahmat tersendiri, ya, menjadi bagian dari proses kita untuk lebih terampil. Jadi kita menghargai sesuatu dari dalam, bukan menghargai respon orang saja, tapi menghargai pilihan kita untuk memulai, ya, menciptakan respon baru terhadap perasaan kita. Jadi perasaan kita itu kan stimulus.
jangan ngomong, nanti kamu malah anu loh. Nah, terus kita merespon, oh enggak, niatku baik kok, aku tak ngomong aja. Paham ya? Ya, jadi itu kan kita sebenarnya merespon percakapan di dalam diri. Nah, itu kan kita hargai gitu. Maka ketika kita ngomong, ya kita stay di dalam niat kita. Alhamdulillah, aku udah ngomong, rasanya bahagia melihat aku berniat bicara gitu, ya. Sehingga pembicaraan kita itu terlepas dari hasilnya, dia baik. Namanya latihan, gitu ya. Oh, ternyata melalui vibrasi perasaan baik itu orang juga akan terpengaruh, ah makasih ya, atau menampakkan rasa senang. Oh iya benar Mbak, gitu ya. Sehingga kita mulai menabung kepuasan sosial. Oh iya, ternyata bicara itu bermanfaat ya. Ya, kalaupun salah, niat saya tadi tidak pernah salah, gitu kan? Niat saya untuk misalnya mencairkan suasana atau niat untuk menunjukkan kepedulian, ya, atau niat untuk merespon. Nah, kita itu sering sekali mendapat feedback yang buruk karena kita ngomong dalam keadaan tidak berniat baik ya, atau kita ngomong dalam keadaan cemas. Aduh, jangan-jangan kata-kataku nanti menyakiti, tapi kita terus ngomong gitu. Benar menyakiti, tapi coba tarik lagi kecemasan kita, terus kita luruskan niat kita. Ambil 3 kali tarik hembus nafas, benahi niat kita bicara. Terus kita bicara, maka energi yang kita kirim ini terlepas dari kontennya, konteksnya sudah benar. Ya, jadi kayak gitu misalnya ya. Jadi latihan. Kemudian latihan itu ya dari hal-hal yang mungkin kalau yang mudah ya dengan orang-orang yang aman ya. Misalnya suami kan aman kan, jadi kita bilang aja Mas aku mau latihan untuk bisa lebih asertif gitu. Jadi aku belajar meresponmu ya. Kamu misalnya tidak usah terganggu atau tersinggung ya. Kalau misalnya aku kelihatan gini dan gini, kasih aku umpan balik. Jadi kita bisa belajar dengan menggunakan fasilitas sosial atau dengan teman kita ya, teman dekat, teman akrab. Karena juga keterampilan berelasi itu keterampilan faktual yang perlu dilatih. Kalau kita lama nggak berelasi, kayak pandemi kemarin, 2 tahun, tanda petik, nggak ketemu orang. Begitu masuk ke dalam konteks sosial itu kan ada ya, proses kita kayak gimana gitu ya. Jadi, mau ngomong apa dulu ya, atau macam mana gitu. Jadi, dilatih. Sebagai sebuah skill, dia adalah latihan. Oke, makasih Mbak Nisa. Baik, terima kasih Bu Hasni. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, karena waktunya sampai 17:04. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada yang DM ke saya. Kita tidak dipungkiri butuh support dan dukungan oleh orang lain. Berharap orang lain ada ketika kita berada dalam momen sulit dalam kehidupan. Ketika ingin curhat ke orang lain, khawatir hal itu akan membebani orang tersebut, jadinya semua hal dicoba untuk disimpan sendiri. Dan di sisi lain kita diperintahkan untuk menampakkan wajah bahagia kita kepada saudara. Apakah hal itu salah dan bagaimana sebaiknya? Jazakumullah khair. Ini mirip ya dengan pertanyaan pertama. Jadi nggak dipungkiri bahwa kita butuh support, tetapi kadang kita takut kalau kita bicara membutuhkan support, kita sedang membebani orang, sehingga akhirnya kita menarik keinginan kita untuk membutuhkan support, ya. Gimana dong gitu? Kira-kira gitu ya Mbak Nisa ya? Iya. Ya faktanya memang kita nggak bisa sendiri ya. Ada konteks di mana kita akan lebih siap kalau kita curhat gitu ya. Jadi curhat atau bicara itu bukan dalam rangka sekedar kita melepas beban, tapi membuat kita lebih siap. Nah, dukungan itu yang kita butuhkan ya. Dan ini menjadi berpahala kalau kita niatkan untuk membuat kita lebih siap. Wah ini kalau aku hadapi sendiri, bisa-bisa aku nggak bertahan gitu ya. Aku nggak siap. Pada titik akumulasi tertentu, aku khawatir aku akan mengambil langkah yang salah. Apa yang harus aku lakukan? Nah, di antara hal yang perlu kita lakukan akan muncul alternatif bicara sama orang lain. Jadi bicara sama orang lain itu sebagai tindakan menolong diri. Maka dia berpahala. Kita sedang menyiapkan diri dan mengantisipasi hal yang tidak kita harapkan muncul. Karena begitu banyak orang yang
keputusan untuk menyimpan masalahnya justru menimbulkan masalah besar. Paham ya? Ya. Kenapa? Karena ya itu tuh kan bagian dari strategi penyelesaian masalah, ngomong itu. Bukan untuk membebani orang sebenarnya. Jadi kita framing yang benar lah gitu ya. Kita beri bingkai yang benar. Oh, ini cara saya menolong diri, menolong masa depan, menolong orang-orang yang nanti akan terhubung dengan saya ya. Ya, karena itu saya lakukan untuk menyantuni diri saya. Jangan kita niatkan membebani orang, oh aku cerita nanti orang terbebani. Enggak gitu. Kadang-kadang konteksnya bukan semacam itu gitu ya. Apalagi misalnya kadang-kadang kita dengan melepaskan apa yang kita rasakan, bahkan kita nggak perlu nasihat atau solusi, tapi perasaan kita jadi lebih baik, ya kan? Berarti kita kan menolong diri kita. Nah, kalau kita khawatir, kita perlu latihan memang ya untuk punya keyakinan yang menolong gitu maksudnya ya. Jadi jangan simpen keyakinan yang membuat kita tidak tertolong. Oh janganlah, oh aku bisa kok. Ya kamu bisa itu bukan berarti kamu terus nggak perlu gitu loh ngomong ke orang, paham maksudnya ya. Jadi bicara ke orang tuh bukan tanda bahwa kamu tuh nggak bisa, bahwa kamu tuh lemah, bahwa kamu tuh nggak bisa menerima bebanmu, bukan semua itu. Innallaha apa namanya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Sesungguhnya penolong kamu adalah Allah, Rasul, dan orang-orang beriman. Itu kita tuh kan sama kayak kita curhat berdoa itu kan kita minta tolong ya Allah gini, kita bersolawat, mohon syafaatnya Rasul. Nah kita minta tolong sama mukmin itu ya cerita. Kalau nggak cerita nggak jika cerita itu membuat saudara kita menolong kita gitu, maka itu niatkan sebagai bagian dari perintah Allah itu tadi. Ya, intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum ya. Jika kamu menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Nah, untuk bisa tetap menolong agama Allah, saya perlu meringankan ini dengan cerita ke orang. Lakukan itu. Ya, sehingga kita bisa tetap tumbuh, survive ya. Jadi atau gini, misalnya aku tuh senang nolong orang, aku senang dengerin orang gitu. Kenapa? Ya karena aku nggak mau jadi beban orang gitu. Loh sebentar, ketika kamu mendengar orang lain, berarti kan kamu mengizinkan dirimu menolong orang. Sekarang lakukan hal yang sama. Izinkan orang lain menolong kamu, kan gitu. Ya, sehingga relasinya itu menjadi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan ya. Jadi miliki itu persepsi semacam itu. Nah, sama ya ada seorang muslimah yang tanya saya gini, Bu Hasni, saya itu curhat sama Bu Hasni, mengeluh sama Bu Hasni terbebani enggak katanya. Bu Hasni terbebani enggak sama saya, gitu. Ya, maka saya katakan pada dia, ya itu beban yang saya ambil dan saya tidak merasa rugi dengan mengambil beban itu. Beban itu enggak salah kok. Gitu ya. Karena menanggung itu kebaikan gitu loh. Menanggung sebenarnya aku tahu bebanmu itu jauh lebih besar. Dan kalau kamu membagi sebagian dariku, maka itu rizki ya, beban yang aku ambil juga gitu. Dan itu baik untuk kita gitu. Jadi saya nggak bilang, oh enggak apa-apa, aku nggak terbebani kok. Aku malah senang, malah happy. Nggak juga sih gitu ya. Nggak juga, tapi ini kebaikan kita gitu loh. Aku tahu bebanmu itu jauh lebih besar. Kalau kamu membaginya sedikit padaku, maka itu beban yang aku ambil gitu. Dan itu baik untukku. Nah, misalnya gitu ya. Tapi kalau kita lihat ada orang yang berat sekali, ya nggak usah jawab susah-susah. Bu Asih, buahnya terbebani nggak? Dan saya cerita, enggak, saya senang banget. Saya senang bisa mengurangi sebagian dari bebannya. Meskipun saya bisa cerita, hanya bisa mendengar. Katakan aja kayak gitu. Kalau memang dia dalam kondisi nggak siap untuk melihat orang lain itu terbebani. Tapi sebenarnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Lahama kasabat oleh masyarakat. Kan konsep beban itu kan dikenal kan? Konsep menanggung itu sebenarnya kan konsep baik kan? Iya nggak? Konsep taklif ya, menanggung itu kan konsep yang baik sebenarnya. Bukan sesuatu yang harus kita, wah aku jadi, enggak apa-apa. Beban itulah yang membuat kita kuat kan? Kan kita itu kan kalau olahraga itu ada katanya kalau cuman gerakan ritmis itu ya nggak membuat otot kita kuat. Tapi kalau kita beri beban, nah ya toh? Ya, makanya kita kan main yang kayak gini tuh, kasih beban. Kalau kita naik sepeda itu kasih beban yang nomor berapa?
kekuatan agar lutut kita itu bisa kuat tuh dengan cara. Nah, jadi menerima curhatan orang itu sebenarnya jangan khawatir, sekalipun dia misalnya membebani orang, tapi kita niatkan ya, itu akan menjadi bagian dari kebaikan bersama. Sorry ya kalau nggak terlalu presisi. Makasih. Baik, terima kasih Bu Hasni. Ini masih ada satu pertanyaan lagi. Izin bertanya, tingkat kecemasan atau anxiety yang seperti apa yang masih berada pada tahap wajar? Terima kasih. Ya, tahap wajar jika tidak mengganggu fungsi. Ya, jadi cemas yang tidak mengganggu fungsi itu adalah cemas yang wajar. Ya, tapi kalau udah mengganggu fungsi, saya jadi nggak bisa memainkan peran jadi ibu yang baik, saya nggak bisa jadi istri yang baik, saya tidak bisa bekerja dengan baik, saya tidak bisa studi baik karena saya cemas. Nah, itu namanya dia sudah sedikit mengganggu, menghambat ya. Tapi kalau ya ini cemas gitu, tapi saya tetap ya running ya cukup baik lah gitu ya untuk menjalankan peran ini. Saya tetap bisa melakukan fungsi-fungsi saya sehari-hari, tetap bisa fungsi-fungsi dasar juga seperti makan saya tetap enak sih, tidur saya juga ya kadang-kadang seminggu sekali mimpi buruk, tapi overall tidur saya berkualitas. Ya itu wajar gitu ya. Dan yang kedua, kecemasan itu tidak menghambat keputusan-keputusan, ya pengambilan keputusan, ya. Jadi, kalau kita kecemasan itu sampai menghambat pengambilan keputusan, kita jadi menggantungkan banyak keputusan. Nah, itu berarti kecemasan itu sudah butuh perhatian, ya. Kita tetap mau gitu ya mengambil keputusan. Kita tetap mampu mengobjektifikasi kecemasan. Jadi, oh aku cemas. Oh iya beneran nih aku cemas. Coba aku tengok kecemasanku. Oh ini kecemasanku bersumber dari ini, ya wajarlah. Oke, sekarang apa yang aku perlu lakukan untuk membuat kecemasan ini tidak menghambat keputusan-keputusanku sehari-hari. Nah, itu namanya kita melakukan objektifikasi sehingga tidak terjadi drama emosi, ya. Jadi kita tetap bisa menyelesaikan unit-unit amal soleh gitulah ya. Kita tetap bisa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kondisi cemas ataupun aman, ya kan? Nah, itu perintah kan, infiru khifafan wasiqolan. Terus saja jalan dalam keadaan berat dan ringan. Berat itu salah satunya ya cemas, tetap bisa jalan ya. Sambil jalan kita menemukan hikmah, gitulah kira-kira. Makasih, Mbak Nisa. Baik, terima kasih banyak Bu Hasni atas materi yang sudah disampaikan, sangat luar biasa, dan sesi diskusi yang sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Karena keterbatasan waktu, kita cukupkan acara kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Hasni. Semoga ilmu yang sudah diberikan Bu Hasni bisa kita amalkan, bisa kita terapkan, dan semoga bisa kita berikan ke yang lain. Kita tutup acara kita pada sore hari. Baca istighfar, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada saya selaku MC apabila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu ya. Wa iya, Rahmi dan semuanya. Ya, pamit je. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa. Untuk Mbak Febri dan Mbak Lisa, bisa jabri saya untuk nomor HP aktifnya. Kalau sudah klik ya setelahnya. Semoga sudah meeting. Presensi. Sampai jumpa di pertemuan hidup berikutnya. Semoga sehat selalu. Terima kasih, Nisa.